Aksi bela Palestina di depan gedung Kedubes Amerika Serikat kembali digelar. Kali ini aksi bela Palestina diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam. Peserta aksi mulai berdatangan ke depan gedung Kedubes Amerika Serikat sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut rencana, agenda akan dimulai sekitar pukul 6 hingga 10 pagi dan diawali dengan tilawah serta doa untuk warga Palestina. Dalam aksi bela Palestina ini juga turut dihiasi oleh para tokoh agama hingga nasional yang akan memberikan orasi. Massa menuntut agar segera digelar gencatan senjata agar korban sipil tidak semakin bertambah. Untuk mengetahui bagaimana jelasnya jalannya aksi bela Palestina di Kedutaan Besar Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang akan melaporkan langsung. Nanda, bagaimana jalannya aksi di sana dan apa yang menjadi tuntutan peserta aksi? Selamat pagi Fajri dan juga saudara. Untuk aksi bela Palestina di depan gedung Kedubes Amerika Serikat pada pagi hari ini, di mana aksi ini diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam. Sebenarnya itu sudah masuk dalam rangkaian acara. Tadi dibuka sekitar pukul 6:30 pagi. Kemudian saat ini sudah masuk dalam sesi doa bersama dengan para peserta aksi. Kemudian kalau kami melihat dan memantau bagaimana jalannya aksi hari ini, kami melihat memang masih banyaknya para peserta aksi yang berdatangan dari berbagai penjuru memadati area di depan gedung Kedubes Amerika Serikat. Dan kalau dari pakaian yang digunakan maupun atribut-atribut ini cukup lengkap seperti aksi bela Palestina yang diselenggarakan beberapa waktu lalu juga, di mana para peserta aksi ini menggunakan pakaian mayoritas berwarna hitam maupun juga putih, menggunakan syal bendera Palestina, kemudian juga membawa bendera Palestina juga bendera Indonesia. Dan sedangkan untuk terkait dengan pengamanan di sini Fajri juga sudah terbilang cukup kondusif, karena kalau kami melihat rekayasa lalu lintas ini juga sudah diterapkan sejak pagi tadi, di mana Jalan Medan Merdeka Selatan, yakni tempat lokasi dari Kedubes Amerika Serikat sendiri ini berada, ini sudah dialihkan. Jadi artinya sudah tidak ada kendaraan roda 3 maupun roda 4 maupun roda 2 ini melintas di depan Jalan Medan Merdeka Selatan, baik itu dari arah Gambir menuju MH Tamrin maupun juga sebaliknya. Dan terkait dengan posisi aksi sendiri, panggung utama memang didirikan ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, khususnya dari arah MH Tamrin menuju ke Gambir. Jadi sampai dengan saat ini pihak pengamanan juga sudah terbilang ketat. Kami melihat juga ada beberapa pengamanan yang berjaga di depan gedung Kedubes Amerika Serikat dan memblokade beberapa area-area ataupun jalan-jalan ini untuk mengalihkan di mana untuk masyarakat atau aksi ini berada tepat di lokasi selenggarakan aksi hari ini. Terkait dengan acara, nanti akan ada beberapa rangkaian, salah satunya tentu ada orasi yang disampaikan oleh para tokoh agama maupun tokoh nasional, karena informasinya dalam acara aksi bela Palestina hari ini dihiasi oleh tokoh agama seperti halnya juga ulama, ustadz yang ikut juga dalam bergabung hari ini. Kemudian nanti akan ada sebanyak 5 orasi yang dilakukan. Salah satu orasi ini akan dilakukan oleh para tokoh wanita. Kemudian juga nanti akan ada teatrikal ini memang diinisiasi oleh pihak panitia untuk menggambarkan sebenarnya bagaimana situasi saat ini di Palestina. Kemudian juga nanti akan ada penampilan musisi yang secara sukarela ini akan mengisi di sini di acara aksi bela Palestina ini. Beberapa di antaranya yakni adalah musisi lokal, yakni seperti Sabian Gambus yang akan memberikan performanya dan juga memberikan penggalangan dana di sini. Terkait dengan agenda aksi bela Palestina di depan gedung Kedubes Amerika Serikat ini, Fajri dan juga saudara, sebenarnya ini bukanlah kali pertama. Sebenarnya sudah ada beberapa aksi-aksi yang dilakukan oleh lintas ormas. Beberapa di antaranya ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 kemarin. Kemudian November pun demikian dilakukan aksi bela Palestina di depan gedung Kedubes Amerika Serikat. Kemudian yang terbaru di sini di bulan Desember juga dilakukan kembali aksi bela Palestina di depan gedung Amerika Serikat, Kedubes Amerika Serikat. Kenapa di depan Kedubes Amerika Serikat ini? Karena kalau kita bisa mengingat sebenarnya terkait dengan genjatan senjata ataupun agresi militer yang dilakukan
di Palestina. Karena kalau dari segi Amerika Serikat sendiri ini, kalau dari segi PBB memang dia melayangkan hak vetonya atau memveto terkait dengan resolusi gencatan senjata yang sebenarnya beberapa anggota PBB ini sudah menyetujui untuk melakukan gencatan senjata. Namun Amerika Serikat ini melayangkan hak vetonya, yakni hak istimewa yang memang bisa dilakukan, artinya ini membatalkan terkait dengan resolusi gencatan senjata tersebut untuk warga Palestina. Artinya dari aksi hari ini mengutuk tindakan tersebut dan mendesak gencatan senjata untuk sesegera mungkin dilakukan. Kemudian aksi ini juga sebagai bentuk refleksi atas geramnya masyarakat Indonesia terkait dengan agresi militer yang dilakukan Israel di Palestina. Kemudian inti dari aksi ini adalah peserta menolak segala bentuk penjajahan di Palestina sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 2 poin yang saya garis bawahi terkait dengan tujuan utama dari aksi ini, Fajri dan juga saudara. Di mana yang pertama, ceasefire, artinya gencatan senjata. Meski kemarin ini sudah dilakukan gencatan senjata tepatnya pada tanggal 24 November sampai dengan 30 November 2023, namun ini dirasa masih kurang. Bahkan gencatan senjata ini diminta untuk seterusnya ataupun dilakukan total. Dan kemudian yang kedua, peserta aksi ini menuntut dibukanya seluruh pintu perbatasan menuju Gaza agar bantuan-bantuan kemanusiaan ini dapat masuk ke wilayah Gaza. Untuk informasi Fajri, terakhir ada 18.000 nyawa yang melayang dari agresi militer ini, 70%-nya ini terdiri dari wanita dan juga anak-anak, dan 1,9 juta warga Gaza yang harus mengungsi. Jadi artinya kita akan lihat bagaimana jalannya aksi bela Palestina hari ini di depan Kedubes Amerika Serikat sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Fajri, kembali ke studio. Ya, peserta aksi masih terus berdatangan dan pengamanan semakin diperketat dan para aksi meminta bahwa adanya gencatan senjata. Terima kasih atas laporannya Nanda Aprilia di depan gedung Dubes Amerika Serikat.